Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16. Keistimewaan Surat Al-Fatihah sebagai tanda kebesarannya. Selain dibaca ketika sholat, membaca surat Al-Fatihah di waktu-waktu tertentu dan dengan jumlah tertentu selain dalam sholat ternyata memiliki berkah yang begitu besar kepada kita. Khasiat Al-Fatihah itu antara lain, selain di 1. Membersihkan hati dan pikiran. Barang siapa membaca Al-Fatihah dalam keadaan berwudu sebanyak 70 kali setiap hari selama 7 hari, lalu ditiupkan pada air suci dalam gelas kemudian diminum, maka ia akan memperoleh ilmu dan hikmah serta hatinya dibersihkan dari pikiran yang rusak. Barang 2. Sebagai perlindungan. Barang siapa membaca Al-Fatihah ketika hendak tidur, surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, Al-Falaq dan An-Nas, maka ia akan aman dari segala hal selain ajal. 3. Mewujudkan hajat. Siapa berhajat kepada Allah SWT dan membaca Al-Fatihah sebanyak 41 kali di antara sembahyang sunat subuh dan sembahyang fardu subuh sampai 40 hari, tidak lebih, kemudian memohon kepada Allah SWT atas hajatnya itu, insya Allah akan terpenuhi hajatnya. Siapa 4. Menaikkan derajat dan melunasi hutang. Siapa berhajat kepada Allah SWT dan membaca Al-Fatihah sebanyak 41 kali di antara sembahyang sunat subuh dan sembahyang fardu subuh sampai 40 hari, tidak lebih, kemudian memohon kepada Allah SWT atas hajatnya itu, insya Allah akan terpenuhi hajatnya. Barang siapa membaca Al-Fatihah beserta Bismillah di antara sunat subuh dan fardu subuh dengan istiqomah, maka jika ia menginginkan pangkat, terkabulan permohonannya, dan kalau ia fakir maka akan jadi kaya, dan jika punya hutang maka ia akan mampu untuk membayarnya. Serta apabila ia sakit maka akan disembuhkan, dan kalau punya anak maka anaknya itu menjadi anak yang soleh, berkat surat Al-Fatihah. Siapa berhajat kepada Allah SWT. 5. Meluaskan rezeki dan keberkahan. Barang siapa mengamalkan bacaan Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap selesai sholat fardu 5 waktu, maka Allah SWT akan meluaskan rezekinya, menjadikan baik akhlaknya, memudahkan urusannya, menghilangkan keprihatinan dan kesusahannya, menganugerahkan apa yang ia impikan, mendapatkan berbagai berkah, kebaikan dan kemuliaan, menjadikan ia penuh wibawa, berperilaku luhur, berpenghidupan baik, dan ia beserta anak-anaknya akan terlindung dari kemudaratan, kerusakan, serta dianugerahkan kebahagiaannya, dan masih banyak lagi. Barang siapa mengamalkan 6. Mendapatkan pencerahan. Barang siapa mengamalkan bacaan Al-Fatihah sebanyak 125 kali usai sholat subuh, maka ia akan memperoleh maksudnya dan menemukan apa yang dicari-cari serta memanjatkan doa. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan kebenaran surat Al-Fatihah dan rahasianya, supaya dimudahkan bagiku semua urusanku, baik urusan dunia maupun akhirat, agar dijabah permohonanku dan ditunaikan hajatku. Barang siapa mengamal 7. Pembuka pintu rezeki dan mempermudah urusan. Barang siapa membaca Al-Fatihah di waktu sahur, tengah malam, sebanyak 41 kali, maka Allah SWT akan membukakan pintu rezeki baginya dan akan memudahkan urusannya tanpa kesusahan dan kesulitan. Selesai membaca Al-Fatihah tersebut dilanjutkan dengan doa, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan kebenaran surat Al-Fatihah dan rahasianya, agar Engkau bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu, karuniamu, dan rezekimu, dan Engkau mudahkan setiap urusanku, murahkanlah bagiku rezekimu yang banyak lagi berkah tanpa kekurangan dan kesusahan. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas setiap sesuatu. Aku mohon kepadamu dengan kebenaran surat Al-Fatihah dan rahasianya, berikanlah apa yang kuhajati. Barang siapa membaca Al-Fatihah 8. Pengabul hajat.
Diriwayatkan dari Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi di dalam kitab Qadasala'ahu Sirau. Siapa yang mempunyai maksud maka sebaiknya ia membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali. Sehabis sholat maghrib dan sunahnya, setelah itu panjatkan doa pemohonan hajatnya kepada Allah SWT. Diriwayat 9. Mengobati penyakit. Dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali insya Allah mampu untuk mengobati penyakit mata, sakit gigi, sakit perut, dan lainnya. Caranya adalah baca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali pada tempat berisi air, lalu air tersebut diusap-usapkan pada kedua belah tangan, kedua belah kaki, muka, kepala dan seluruh badan. Sisanya diminum, dengan izin Allah penyakit akan sembuh. Dengan membaca surat Al-10. Mengobati penyakit dengan tulisan Al-Fatihah. Lebur tulisan Al-Fatihah dengan huruf-huruf yang terpisah dengan air suci, lalu minumkan kepada orang yang sakit. Dengan kehendak Allah, ia akan sembuh. 11. Menghilangkan sifat pelupa. Tulislah surat Al-Fatihah dengan huruf Arab pada tempat putih dan suci lalu hapuskan dengan air dan beri minum pada orang yang pelupa, maka sifat pelupanya akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulislah 12. Mengobati sengatan kalajengking. Ambil sebuah tempat bersih lalu diisi air dan sedikit garam lalu bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali lalu diminumkan pada orang yang tersengat, insya Allah ia akan sembuh. 13. Mengobati sakit gigi untuk diri sendiri. Letakkan jari pada gigi atau tempat yang sakit, kemudian baca Al-Fatihah dan berdoa sebanyak 7 kali, ya Allah, hilangkan daripada keburukan dan kekejian yang aku dapati dengan dial nabimu yang jujur dan tetap di sisimu. Letakkan 14. Mengobati sakit gigi untuk orang lain. Setelah membaca Al-Fatihah maka berdoalah sebanyak 7 kali, ya Allah, hilangkan daripada orang ini keburukan dan kekejian yang aku dapati dengan doa nabimu yang jujur dan tetap di sisimu. Setelah 15. Penawar sengatan bisa. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari mengatakan bahwa Al-Fatihah mampu menjadi penawar bisa dari sengatan. Seorang sahabat telah diminta mengobati ketua penduduk yang tengah disengat binatang berbisa. Kemudian seorang sahabat memberikan doa dengan menggunakan surat Al-Fatihah. Atas izin Allah ketua kaum itu sembuh. Caranya dengan membacakan Al-Fatihah dan mengumpulkan sedikit ludahan. Kemudian ditiupkan dan disertai sedikit ludahan pada bagian badan yang terkena sengatan. Dalam hadis sahih riwayat 16. Menyembuhkan penyakit mata. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangannya kabur-rabun, maka hendaklah melakukan memandang bulan pada awal bulan, jika tidak kelihatan atau terhalang oleh awan dan lain-lain hal, lakukan pada malam kedua, bila tidak berhasil coba pada malam ketiga atau begitu seterusnya hingga nampak olehnya bulan itu. Apabila telah kelihatan, hendaklah ia menyapukan tangan kanannya ke mata dengan membaca Al-Fatihah sebanyak 10 kali. Sesudah berdoa sebanyak 7 kali dengan doa ini, Al-Fatihah Dawa'un likulli da'ain birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah itu menjadi obat tiap-tiap penyakit dengan rahmat-Mu ya Tuhan yang pengasih penyayang. Lalu mengucapkan Ya Arabi sebanyak 5 kali. Terakhir mengucapkan doa ini sebanyak 1 kali, Allahumma shfi anta sya'afi wa a'afi anta la'afi, ya Allah sembuhkanlah, Engkaulah yang menyembuhkan, ya Allah sehatkanlah, Engkaulah yang menyehatkan. Masih terdapat banyak khasiat Al-Fatihah yang bisa digunakan melalui penggalan-penggalan ayatnya. Bahkan diterangkan dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, semua jenis penyakit bisa disembuhkan dengan dibacakan surat Al-Fatihah.
Rasulullah SAW bersabda, aku ingin memberitahu kamu satu surah yang paling afdal dalam Al-Quran. Surah itu adalah surah Alhamd, Al-Fatihah, yang mempunyai 7 ayat. Ayat-ayat ini adalah sabah matsani, 7 yang berulang, dan mewakili seluruh Al-Quran yang agung. Nabi Muhammad SAW bersabda,